Shalom, selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Brenda Priscilia Dima dari GPIB Jemaat Immanuel Kota Baru Kalimantan Selatan yang melayani sebagai pendeta jemaat di Pospelkes Silose Pinang dan Pospelkes Betolontar. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita di hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Alkitab lalu merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca Alkitab lalu merenungkannya, saya mengajak kita untuk ada dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Juga terkhususnya dalam seluruh aktivitas, segala karya layan kami di hari ini, yang Tuhan boleh tuntun dari pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya segala apapun yang kami kerjakan dan lakukan, tetap berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan jika tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu, kami memohon ampun atas segala hal yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Dan sebelum menutup hari ini ya Bapa, kami akan membaca Alkitab lalu merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon, kuasa Roh Kudus Tuhan mendiami hati pikiran kami, sehingga kami diberikan pemahaman dan pengertian yang baik dan benar, supaya kehidupan kami selanjutnya di dalam Tuhan adalah kehidupan yang bermakna, kehidupan yang tidak sia-sia, tapi kehidupan yang boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami dalam pembacaan Alkitab saat ini dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-19 yang akan saya bacakan bagi kita. Yesaya 45 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan. Hasil tanah Mesir dan segala laba dari Ethiopia serta orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan beralih kepadamu dan menjadi milikmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan memohon kepadamu katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia tidak ada ilah. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Para pembuat berhala memang harus menyingkir dengan penuh aib. Semuanya akan mendapat malu dan kena aib juga. Namun Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan kekal. Kamu tidak akan mendapat malu atau kena aib untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi, yang menjadikannya dan menegakkannya, yang menciptakannya bukan supaya kosong, melainkan membentuknya untuk dihuni. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berbicara dengan rahasia atau di tempat gelap di bumi. Tidak pernah aku berkata kepada keturunan Yakub, carilah aku di tempat kosong. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasang surut kehidupan akan selalu kita alami, bahkan kita hadapi. Tidak ada yang pernah menyangka kehidupan seperti apa yang akan dijalani. Itulah kehidupan yang penuh dengan misteri. Situasi kondisi bahkan sering membawa kita kadang berada di puncak, kadang juga berada di bawah. Itulah juga kehidupan yang dijalani oleh bangsa Israel. Mereka pun adalah orang-orang yang sebelum di pembuangan adalah orang-orang yang masuk dalam golongan-golongan orang-orang terkemuka dan hebat. Sayangnya, perbuatan mereka
yang tidak baik membawa mereka ada di ambang kehancuran. Mereka kemudian merupakan orang yang sangat memegahkan diri dengan segala yang dimiliki dan lupa akan Sang Maha Kuasa yang sudah menyertai perjalanan hidup mereka. Kesombongan dan sikap penuh kejahatan menghantar mereka pada penderitaan. Mereka kemudian didera, ditindas, disiksa. Kota mereka pun bahkan dihancurkan oleh penjajah dan mereka akhirnya ada di pembuangan di Babilonia. Nah, ketika itu Tuhan melihat bahkan untuk menyelamatkan diri mereka saja itu susah. Ya, tapi Allah dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka tidak menghentikan kasih-Nya kepada mereka. Sungguh ya, luar biasa janji Allah ini terus dinyatakan. Ada begitu banyak cara Allah lakukan supaya umatnya menyadari akan salah dan dosanya, kemudian bertobat dan sedia untuk dipulihkan. Salah satunya dalam konteks bacaan kita, dinyatakan bahwa Allah memanggil Kores sebagai alatnya ya untuk melakukan karya penyelamatannya. Sehingga kita lihat Allah menyatakan diri dalam ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17 dengan melepaskan mereka dari belenggu penderitaan dengan pernyataan bahwa kehidupan mereka akan berbalik. Saat pembuangan itu mereka ada yang tidak hanya di Babel tapi ada juga yang melarikan diri ke Mesir, Sheba, Ethiopia. Maka jelas si penjajah-penjajah ini akan berbalik dikuasai oleh Yehuda dan Persia yang akan menolong mereka dalam hal ini. Allah menjanjikan bahwa hasil tanah Mesir dan bangsa lainnya akan pindah dalam kekuasaan mereka. Dan dalam hal ini Kores membantu mereka memperlengkapi apa yang dibutuhkannya. Bahkan orang-orang yang merendahkan mereka akan meminta maaf atas penghinaan, pelecehan yang mereka berikan bagi Israel. Disitulah sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, puncak dari pengakuan mereka yang merasakan dan melihat ternyata dalam kehidupan bangsa Israel seperti ini Allah ada di antara orang-orang buangan, dan Dia saja Allah yang kemudian menghantar mereka menggabungkan diri dengan bangsa Israel. Dan menjadi perenungan yang menyejukkan hati kita, janji keselamatannya kekal dan abadi. Sekalipun dalam bertutur kata, bertingkah laku, bersikap, banyak kali manusia menyakiti hati Tuhan. Tapi melalui kisah ini senantiasa kita hayati bahwa dari dulu sampai saat ini tidak dibiarkannya kita sampai jatuh tergeletak. Sebaliknya, ya, tidak dibiarkannya juga kita hancur berantakan, tidak dibiarkannya kita malu, justru sebaliknya, Ia setia dan adil bagi kita yang ditebus oleh Kristus. Ini artinya apa? Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang mau ditebus, hanya orang-orang yang mau dipulihkan, yang akan mendapat kasih setia dan penyertaan janji keselamatan dari Allah. Jangan hanya melihat fokus pada kasih-Nya, tapi juga lihat saat Allah menyatakan diri sebagai yang adil. Sehingga kasih Allah kalau di dalam bacaan kita ini mau menunjukkan adalah apa? Supaya kasih Allah ini adalah kasih yang tidak untuk dipermainkan. Supaya kita bisa lihat siapa yang tidak percaya tidak dapat dipulihkan, bahkan tidak masuk dalam golongan orang-orang yang akan memperoleh keselamatan. Ingatlah juga dikatakan orang yang percaya kepada Allah tidak akan pernah dibuat malu. Seburuk apapun keadaan yang kita alami, Allah tidak akan membuat kita malu. Dan penegasannya jelas ada di ayatnya yang ke-18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk, menjadikan, menegakkannya, menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tidak ada yang lain.
Hal ini bukan sekedar untuk membuktikan kuasanya, sebaliknya untuk tujuan baik supaya manusia bisa ambil bagian di dalam karyanya, agar hidup manusia itu tidak sia-sia, tapi dapat menjadi berkat. Karena itu, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, Allah berkata dengan tegas, tidak ada sesuatu apapun yang disembunyikan dari Allah dari manusia, ya, tidak ada yang menjadi rahasia, bahkan tidak pernah ia berbicara dari tempat gelap atau di tempat kosong seperti dewa kafir yang berbicara di liang atau di gua menggemakan tapi tidak jelas bunyinya. Apa yang dikatakan Allah selalu jelas dengan tegas dan dapat dimengerti. Ia tidak sama dengan ilah-ilah palsu yang meminta petunjuk kepada orang-orang yang sudah mati, ya, bagi orang-orang yang hidup. Allah jelas menyatakan kebenaran untuk meluruskan kehidupan manusia pada jalan kebenaran sehingga hidup tidak sia-sia. Karena itu sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, menutup seluruh aktivitas di hari ini, tutuplah dengan hati penuh damai. Pulihkan kembali energi kita dengan beristirahat dan pulihkan hati, pikiran, dan hidup kita dengan belajar untuk tidak meragukan kuasa-Nya. Tidak mengeluh dengan segala hal yang terjadi, ya. Belajar untuk tidak meragukan kuasa-Nya, tidak mengeluh dengan segala hal yang menjadi ketetapan Allah. Sebaliknya belajar melihat pergumulan, tantangan, penderitaan, kesusahan, kesulitan, kesukaran sebagai puncak pemulihan hidup. Bahwa di hari esok dan masa depan ada Allah yang akan menolong, menguatkan, menyertai, dan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu, percayalah dan bersandar penuh kepadanya. Jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan segala sesuatu yang kita punya, egoisme, kesombongannya kita. Percayalah dan bersandar penuh kepadanya, hanya kepada Allah saja. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, bahwa di masa hidup kami, Allah suka maupun duka, susah maupun senang, dalam kesulitan, tantangan, pergumulan, kehidupan yang begitu banyak, Allah menguatkan kami, bahwa di dalam kasih setia-Mu sajalah kami dapat dipulihkan, kami dapat dibangkitkan, kami mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Karena itu ya Bapa, bersama-samalah dengan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun perjalanan kehidupan kami ke depan. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah henti dalam hidup kami. Memberkati juga gereja-gereja GPIB, di mana saja berada, dalam karya layannya. Tuhan, Engkau boleh pakai gereja GPIB untuk mendatangkan damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan, semua karya layan yang dilakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami membawa seluruh keadaan, situasi, kondisi, keberadaan sahabat-sahabat GPIB di mana saja berada, yang pada malam hari ini akan beristirahat. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, agar di dalam istirahat mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru, mereka boleh dipulihkan untuk memiliki semangat yang baru menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkatilah segala hal baik dalam hidup kami. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Peliharalah kami di dalam cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.